Halo, apa kabar? Kali ini kita akan bedah sesuatu yang krusial banget. Sebuah cetak biru atau blueprint yang didesain untuk merombak total sistem pendidikan kita. Tujuannya nggak main-main, untuk menyambut visi Indonesia Emas 2045. Yuk kita lihat sama-sama. Coba kita mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin cukup menusuk. Gimana kalau ternyata sekolah-sekolah kita itu sibuk mengajar, tapi anak-anak kita nggak benar-benar belajar? Ini bukan sekedar pertanyaan retoris loh. Ini adalah jantung dari sebuah krisis nasional yang sedang kita hadapi. Nah, datanya bicara sendiri. Coba deh lihat perbandingan ini. Mayoritas siswa kita di Indonesia, kemampuannya itu masih mandek di level 1-3. Ini yang disebut lower order thinking skills. Beda banget kan sama negara lain yang sudah di level 4-6. Fenomena inilah yang disebut bersekolah tapi tidak belajar, di mana sistem kita lebih banyak mendorong hafalan pasif, bukan pemikiran kritis. Jadi kesenjangan belajar ini bukan cuma angka di atas kertas ya. Ini adalah masalah paling mendasar yang harus dan wajib kita pecahkan bareng-bareng. Jadi, apa inti masalahnya? Sistem kita saat ini itu didominasi oleh hafalan dan pembelajaran yang pasif. Ini gagal total dalam membangun kemampuan berpikir kritis. Makanya transformasinya itu harus mendesak. Dan ini bukan lagi soal gonta-ganti kurikulum, tapi ini soal upgrade sistem operasi pendidikan kita secara total. Oke, sekarang kita lihat kenapa masalah ini bukan cuma soal pendidikan. Ini isu nasional. Dan yang lebih penting lagi, ada deadline-nya. Waktu kita nggak banyak. Nah, grafik ini menjelaskan semuanya. Kita ini sedang berpacu dengan waktu, menuju dua momentum super penting. Pertama, bonus demografi di 2035, dan puncaknya, visi Indonesia Emas 2045. Untuk bisa sampai ke sana, reformasi pendidikan itu udah bukan pilihan lagi. Ini adalah sebuah keharusan nasional. 2045. Coba ingat-ingat tahun ini. Karena seluruh transformasi yang kita bicarakan ini, ya, tujuannya ke sana. Sebuah visi yang ambisius untuk masa depan bangsa kita. Terus solusinya apa dong? Kalau masalahnya sebesar ini, apa jawabannya? Nah, muncullah sebuah kerangka kerja baru yang disebut pembelajaran mendalam. Oke, kita coba dalami ya, apa itu pembelajaran mendalam? Ini penting banget, ini bukan sekedar kurikulum baru, ini adalah sebuah filosofi belajar yang benar-benar baru. Intinya adalah menciptakan sebuah proses belajar yang holistik. Proses yang gimana? Yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, ini yang menarik. Coba lihat lini masa ini. Ternyata pembelajaran mendalam itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul dari langit. Ini adalah sebuah evolusi. Kelanjutan yang sistematis dari reformasi-reformasi sebelumnya. Ingat kan, dulu ada CBSA di tahun 80, terus Pakem, sampai sekarang ada kurikulum merdeka. Jadi ini adalah langkah berikutnya yang logis. Dan jantung dari kerangka kerja ini adalah soal mengembangkan manusia seutuhnya. Akarnya dari mana? Dari filosofi Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Ada 4 dimensi holistik yang jadi fondasinya. Ada olah pikir, ini untuk sisi intelektual. Lalu olah hati, untuk etika dan karakter. Ada juga olah rasa, untuk sisi estetika. Dan tentunya olahraga, untuk kinestetik. Lengkap kan? Oke, sekarang mari kita bedah satu persatu 3 pilar utama yang jadi mesin penggeraknya. Ingat ya, ada 3. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pilar yang pertama, berkesadaran atau mindful. Maksudnya apa sih? Ini artinya kita mau menciptakan siswa yang aktif, yang bisa mengatur dirinya sendiri, yang paham kenapa saya belajar ini, dan motivasinya datang dari dalam diri, bukan karena disuruh. Mereka jadi lebih sadar dan terbuka sama hal-hal baru. Kedua, bermakna atau meaningful. Ini simple. Belajar itu jangan cuma teori di buku. Ilmunya harus bisa dipakai di dunia nyata. Harus nyambung, gitu loh, sama kehidupan sehari-hari. Baik di lingkungan sekitar maupun di tingkat dunia. Dan yang ketiga, mengembirakan atau joyful. Kedengarannya sepele ya, tapi ini krusial banget. Kenapa? Karena suasana belajar yang positif, yang aman secara psikologis, itu yang bikin kreativitas meledak. Otak kita itu kalau kita merasa senang dan aman, kemampuannya untuk menyerap dan mengingat informasi jadi jauh lebih baik. Nah, gambar ini merangkum semuanya dengan sempurna. Ketiga prinsip tadi, berkesadaran, bermakna, menggembirakan, itu bukan 3 hal yang terpisah. Mereka ini seperti roda gigi dalam satu mesin yang bekerja bareng. Coba bayangin, gimana siswa mau sadar kalau belajarnya nggak bermakna? Gimana belajar bisa bermakna kalau suasananya bikin stres dan nggak menggembirakan? Semuanya saling terkait. Konsep ini juga mengubah total peran di dalam kelas. Coba lihat perbandingannya.
Dulu, guru itu ibaratnya pusat alam semesta, muridnya pasif menerima. Sekarang, perannya bergeser total. Muridnya yang jadi pusat, aktif, berkolaborasi. Gurunya jadi apa? Bukan lagi satu-satunya sumber ilmu, tapi jadi aktivator, fasilitator, dan arsitek yang membangun budaya belajar. Jadi kalau kita bandingkan langsung, perubahannya fundamental banget. Dari yang tadinya siswa itu cuma penerima pasif yang motivasinya dari luar, kayak nilai bagus atau takut hukuman, menjadi pembelajar aktif. Motivasinya datang dari dalam, dari rasa penasaran. Makanya hasil akhirnya bukan lagi sekedar hafalan jangka pendek buat ujian, tapi kompetensi dan karakter yang nempel seumur hidup. Oke, jadi ujung-ujungnya apa? Goalnya apa? Lulusan seperti apa sih yang mau kita hasilkan dari sistem baru ini? Inilah dia, tujuan akhirnya. Mencetak lulusan dengan 8 dimensi profil. Kalau dulu ada 6, sekarang dikembangkan jadi 8 yang lebih komprehensif. Ini semua dirancang khusus untuk menciptakan generasi penerus yang bukan cuma pinter otaknya, tapi juga tangguh, adaptif, dan siap banget jadi pemain utama di panggung Indonesia Emas 2045. Coba kita lihat beberapa contohnya. Ada penalaran kritis dan kreativitas. Ini penting banget untuk memecahkan masalah-masalah baru yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Terus ada kolaborasi dan komunikasi, jelas ya, karena tantangan besar itu nggak bisa diselesaikan sendirian. Dan yang juga super penting, kemandirian, menjadi pembelajar seumur hidup. Jadi intinya, ini bukan lagi soal nilai-nilai di rapor, tapi soal bekal untuk hidup di dunia yang perubahannya makin cepat. Jadi, pada akhirnya cetak biru ini bukan cuma dokumen kebijakan ya. Ini adalah sebuah panggilan. Panggilan untuk kita semua bertindak. Karena masa depan bangsa ini benar-benar dibentuk di dalam ruang kelas. Pertanyaan besarnya sekarang, apakah kita semua siap untuk ikut serta membantu masa depan itu tumbuh?